Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Pagi ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Pesan Tuhan yang kedua pada tahun ini, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita harus dapat dipercaya di pekerjaan kita, di rumah kita, di gereja, dan di masyarakat. Bahkan dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Siap saudara? Menjadi orang yang dapat dipercaya? Apa sih artinya? Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang tulus hatinya. Kedua, dia orang yang setia. Setia pada janji. Yang kedua, jujur. Selanjutnya, bertanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya dapat diharapkan. Mendapat satu tugas, pasti beres dia kerjakan. Tidak berkhianat. Tidak berkhianat kepada atasan, tidak berkhianat kepada teman, tidak berkhianat kepada orang tua, tidak berkhianat kepada pasangan hidup, tidak berkhianat kepada gembala yang memberi tugas pelayanan. Memiliki integritas, itu orang yang dapat dipercaya. Apa kata Alkitab tentang orang yang dapat dipercaya? Yang pertama, hanya orang yang dapat dipercaya diberikan kepercayaan. Katakan amin. Orang kalau tidak bisa dipercaya, dia tidak akan diberi kepercayaan. Kita akan lihat dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, ya, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai. Ini pesan Paulus kepada muridnya Timotius. Jadi sesuatu kepercayaan itu diberi kepada orang yang dapat dipercaya. Supaya apa? Tidak mengecewakan. Contohnya saudara, Yusuf suami Maria adalah seorang yang dipercaya. Yusuf suami Maria dipercaya menjadi ayah jasmania Yesus. Karena Yusuf adalah orang yang tulus. Orang yang dapat dipercaya. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi setelah malaikat berkata kepada Yusuf, dia berkata, tidak akan kuceraikan dia. Dia tulus hatinya. Dikatakan di sini tidak mau mencemarkan nama istrinya. Saudara, begitu banyak waktu itu pria, laki-laki, tapi Yusuf yang terpilih. Kenapa jatuh pilihan kepada Yusuf? Karena Yusuf seorang laki-laki yang dapat dipercaya. Kita lihat juga sama-sama namanya Yusuf, anak Yakub. Dia menjadi kepercayaan Potifar. Di kepala penjara di Mesir juga dia menjadi kepercayaan. Yusuf ini luar biasa, anak Yakub ini. Dia anak paling kecil ya saudara, anak Rakil. Mendapat kepercayaan, kita lihat Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa, lihat saudara. Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Luar biasa. Yusuf ini orang yang dapat dipercaya. Apa enggak luar biasa, saudara? Segala miliknya, baik yang di rumah, baik yang di ladang, semua diberikan kekuasaan kepada Yusuf yang mengatur. Atur kabeh. Dibilang Potifar kepada Yusuf. Tidak ada lagi yang diurusi oleh Potifar. Selain untuk dia makan, harus dia ambil sendiri, taruh di mulut, gitu ya. Luar biasa. Diberi kepercayaan kepada Yusuf. Lihat, orang yang dapat terus mendapat kepercayaan itu adalah orang yang dapat menjaga, berkomitmen, berintegritas. Saya katakan tadi, orang yang setia, orang yang tidak berkhianat. Kepercayaan itu diberikan, kuasa itu diberikan kepada Yusuf. Ada ujian bagi dia. Coba kita lihat ayat yang ke-8 ya. Kejadian pasal yang ke-39. Tolong Mas ditayangkan ya. Ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Lihat, selain daripada engkau. Semua sudah diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf tidak orang yang aji mumpung. Kesempatan ada, Tuan tidak ada di rumah, nyonya rumah, nyonya besar sedang jatuh cinta kepada Yusuf. Sebenarnya bisa nggak diatur waktu? Bisa, saudara. Tapi lihat, Yusuf punya integritas yang luar biasa. Dia takut Tuhan. Semua yang ada di rumah ini milik tuanku, diserahkan atas kuasaku selain engkau. Lihat selanjutnya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, kalau ada ujian, lari. Amin, saudara. Jangan bilang, oh Tuhan bukan kehendakku yang jadi. Itu bukan punya orang yang dapat dipercaya. Yusuf takut akan Tuhan. Dia tidak mengambil kesempatan yang bukan miliknya. Anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Firman Tuhan berkata, jangan sukai milik orang lain. Yusuf punya pribadi yang benar-benar dapat dipercaya. Akhirnya Yusuf, saudara, memang wanita ini penggoda ya. Karena gagal rencananya, dia
menfitnah Yusuf. Kalau baca nanti ayat selanjutnya, dia berteriak dan dia berkata, lihat, dia bawa orang Ibrani ke sini, dia mau menggagahi aku, lihat bajunya ada di tanganku. Padahal karena dia seperti macan tiap hari menggoda. Koyo macan ya. Oh, tapi Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Di tahun 2025 jangan pernah kompromi dengan dosa. Katakan amin. Jaga kekudusan. Dapat dipercaya Tuhan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Di tempat terang atau di tempat gelap. Tuhan ada di sana. Yusuf berkata tidak. Katakan kepada dosa tidak. Hati-hati saudara. Saudara harus punya nilai. GSJ punya nilai. Nilai firman Tuhan. Amin. Harus dapat dipercaya. Takutlah akan Tuhan. Fitnahan itu datang kepada Yusuf. Akhirnya Potifar marah. Dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi lihat, kebenaran itu pasti akan dibela oleh Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 21 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apapun yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberi kita kepercayaan apa saja, asal kita dapat dipercaya. Katakan amin. Dimasukkan dalam penjara, nurut Yusuf, tapi Tuhan menyertai dia. Kebenaran itu akan muncul saudara. Jangan takut. Pembelaan itu dari Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Yusuf ini dapat dipercaya. Karena dia dapat dipercaya. Di penjara sekalipun dia bisa jadi berkat. Semua diserahkan kepala penjara kepadanya. Di bawah kekuasaannya. Artinya saudara, kalau kita berharap akan dipercayakan uang atau harta, jadilah orang yang dapat dipercayakan dalam harta. Kalau kita diberikan uang yang banyak, apa duluan yang kita lakukan? Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Mestinya apa saudara? Langsung pergi ke mall? Apa duluan? Dapat uang begitu? Ambil dulu miliknya Tuhan, si pemberi berkat. Itu pengakuan kita, kalau uang ini aku dapat bukan karena kekuatanku. Makanya kita sisihkan 1/10 seperti firman Tuhan. Itu saudara, penghormatan kita sama Tuhan. Kami ikut menghitung perpuluhan saudara. Dan saya selalu perhatikan nama-nama yang ditulis. Nama yang setia itu saya lihat naik terus perpuluhan itu. Bukan karena jumlahnya saudara. Tapi kesetiaan dan kejujuran. Itu menggenapi firman. Maka saya himbau semua yang kita sudah menyatakan berdiri di mimbar ini melayani. Harus bayar perpuluhan. Karena itu firman Tuhan. Kalau kita masih gagal dalam perpuluhan saja, omong kosong kita mengasihi Tuhan. Benar saudara? Jangan katakan aku nggak punya uang. Nyatanya kita bisa hidup, ya kan Tuhan. Kalau kita berharap dipercayakan posisi, jadilah orang yang dapat dipercaya dalam posisimu yang sekarang. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Ketika ada bos atau tidak ada bos, lakukan tugasmu. Ya, lakukan. Peninggian itu dari Tuhan. Syukuri posisimu sekarang.
Lakukan dengan sungguh-sungguh. Harus suka kerja keras. Kalau berharap dipercayakan kesempatan, jadilah orang yang dapat dipercayakan dalam tanggung jawabmu yang sekarang. Yang kedua, hanya orang yang dapat dipercaya diberi berkat berlipat ganda. Artinya berkelipatan. Coba kita lihat firman Tuhan Matius 25 ayat 28. Ambillah uang dari orang ini dan serahkanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya akan diserahi lebih banyak lagi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi dari orang yang tidak setia, tanggung jawab yang sedikit yang ada padanya akan diambil. Saudara-saudara, ini adalah tentang perumpamaan hamba-hamba yang menerima talenta. Di Matius pasal yang ke-25 ada 2 hamba yang diberi berapa saudara? 5 talenta. Ada hamba yang diberi 2 talenta, dapat dipercaya dan mereka menghasilkan. Jadi yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, yang satu diberi 1. Yang 5 itu langsung nyambut gawe tenanan, kerja. Hasilnya berapa? 5. Yang dikasih 2 kerja tenanan, hasilnya 2. Dan yang 5 itu diberikan kepada yang 5. Akhirnya berlipat enggak? Jadi berapa dapatnya? 10. Yang kerja 2, hasilnya 2, diberikan kepadanya yang 2, hasilnya 4 saudara. Tapi yang 1, mana kerjaanmu katanya? Dia bilang apa? Hamba yang menerima 1 talenta tidak dapat dipercaya. Malah apa yang sudah dipercayakan kepadanya diambil daripadanya oleh tuannya yang empunya talenta itu. Dia bilang, aku tahu tuan itu adalah orang yang kejam, yang mengambil bukan dari hasil keringatnya. Jadi aku tanam itu yang 1. Ini uang tuan katanya. Langsung apa kata Tuhan itu? Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Udah dia sedikit, hanya 1, enggak kerja. Lihat, pemalas itu gitu ya, masih menghakimi ya, ngelek-elek. Hati-hati ya. Maka dikatakan dalam Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Jangan malas, jangan suka tidur. Karena generasi Gen Z itu katanya suka tidur ya. Suka nanti aja katanya. Baca nanti, ini PR buat kaum muda. Amsal 6 baca semua. Yang malas itu nanti dulu. Berbaring. Sekali lagi berbaring. Sekali lagi. Akhirnya katanya datanglah kemiskinan menyerang. Sebenarnya orang miskin itu adalah orang yang malas. Saiki coba kalau jualan. Pasti dapat untung, benar apa benar? Jual aja teh jumbo, rasa lemon, nah, bikin yang lain. Sekarang pasti laris, tapi orang gelem obah, arep dapat untung, kok ngendi? Kita menjadi orang yang berhasil, tapi orang yang takut Tuhan dan dapat dipercaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan seperti orang yang mendapat 1 talenta ini. Yang ketiga saudara, hanya orang yang dapat dipercaya layak mendapat berkat yang banyak. Katakan amin. Berkat yang banyak, orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya apa? Pengen banget dang cepat sugih. Akhirnya caranya dia tidak benar.
Caranya harus benar, baru dapat berkat yang benar. Contohnya saudara, Daniel pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia, lihat saudara. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Puji nama Tuhan. Saudara, bukan hanya Daniel dan teman-temannya yang beroleh kedudukan yang tinggi di media, bahkan Tuhan sendiri ikut ditinggikan karena Daniel yang dapat dipercaya itu. Orang yang setia itu saudara, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Kita lihat ayat 27. Bersama ini kata Raja Darius. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Tuhan memberkati Daniel karena dia orang yang setia, dan Tuhan juga dipermuliakan. Ditetapkan bersama ini kuberikan perintah, kata raja. Di seluruh kerajaan ini yang kukuasai orang harus gentar dengan Allahnya Daniel. Luar biasa saudara. Dia jadi berkat, jadi kesaksian saudara. Marilah kami jadi berkat, jadi kesaksian dimanapun kita berada. Kalau seorang dapat dipercaya, sungguh dapat dipercaya, bukan hanya hidup kita yang diuntungkan, tapi Tuhan yang ada di dalam kita ikut ditinggikan. Orang akan senang. Dekat kita langsung koyo damai gitu. Nyaman gitu. Karena kita takut akan Tuhan. Karena kita orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berharap dipercayakan dalam hal tertentu, jadilah orang yang dapat dipercaya dalam hal tersebut. Kita sudah dapat tugas masing-masing. Syukuri itu. Firman Tuhan bilang tadi, setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Lakukan itu. Bagaimana supaya kami bisa tetap dapat dipercaya oleh Tuhan, dapat dipercaya oleh sesama. Saudara, yang pertama saya tadi ulang-ulang, harus takut akan Tuhan. Harus takut Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Jadi kalau ngerti ada kejahatan, menjauh saudara. Jangan mepet-mepet dengan kejahatan. Jangan kompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Yang kedua, kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Selalu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita. Dengan diri kita tidak bisa saudara. Banyak godaan, banyak cobaan. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, dan dipenuhi Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi.
rahasianya itu. Jangan pernah berakhir satu hari sebelum kita penuh dengan Roh Kudus. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Orang yang dapat dipercaya itu adalah manusia lain. Manusia yang berbeda. Manusia yang berani melawan arus. Orang semua menuju melakukan dosa, dia berkata, tidak, aku berjalan dalam kebenaran. Seperti Daniel itu. Semua menyembah patung, dia tidak. Dia berkata, hanya Tuhan yang kusembah, yang kutinggikan. Bangun nilai dalam hidup kita. Percaya saudara, tidak usah kita minta berkat dari Tuhan, Tuhan pasti akan kasih sama kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita memerlukan itu semua, iya kan? Maka dikatakan jangan khawatir. Kemarin Jumat pertama saya sampaikan itu. Nggak perlu khawatir tentang apapun. Nggak perlu khawatir, saudara. Saya mengatakan itu, saya mengalaminya, saudara. Kalau kita terlalu khawatir dan memikirkan dengan hidup kita, nggak kuat. Asam lambung akan naik. Pasrah. Namanya pasrah itu pasrah bongkoan. Ojo dicekel ya. Nek wis pasrah ya ngene iki digletake wae. Menika do Gusti. Masalah kula. Serahkan sama Tuhan. Kau dipitnah, serahkan sama Tuhan. Enggak usah membela diri. Ada Tuhan pembela kita. Katakan amin. Bangun diri yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jangan tinggikan diri sendiri. Nanti akan jatuh, sakit. Bergantunglah sama Tuhan.